Baiklah, saya akan masuk tadi ya. Ini rupanya pertemuan ke-8. Hari ini tentu harapannya Anda, karena analisis isi adalah bagian dari analisis data kualitatif, dilihat sebagai salah satu bentuk analisis data kualitatif, maka hari ini kita akan mempelajari apa sih pengertian teknik analisis isi. Saya kira bagi sebagian mahasiswa yang ambil peminatan komunikasi sudah mendapatkan di dalam jurnalistik pembangunan. Nah, tentu akan saya beri penekanan berbeda di dalam kuliah hari ini yang lebih mengaitkan analisis isi sebagai cara untuk mempelajari opini publik. Jadi hari ini kita akan ke arah sana. Tetapi tentu analisis isi tidak terbatas untuk mempelajari opini publik. Tapi apapun juga teks itu dipelajari atau dianalisis dengan analisis isi bisa. Yang kedua tentu karena ini dalam kuliah kualitatif ini ditekankan bahwa atau dari koordinator saya mendapat mandat untuk menjelaskan secara detail tadi sebenarnya apa sih analisis isi ini kalau kita gunakan atau bagaimana caranya kalau kita gunakan untuk melihat opini publik. Dan tentu setelah itu Anda diharapkan bisa menjelaskan prosedur analisis isi dan bagaimana cara melaporkannya. Jadi ketika kita mengatakan saya menggunakan teknik analisis ini, nah Anda harus tahu nih apa sih pengertiannya, bagaimana cara menerapkannya, artinya prosedurnya. Dan kalau sudah jadi, karena analisis itu muncul di dalam laporan, itu bagaimana menyajikannya. Kurang lebih seperti itu. Capaian pembelajaran tadi akan dibagi 3 kelompok. Satu mengenai teknik analisis isi, yang kedua mengenai analisis teks sebagai penelusuran untuk menemukan opini publik, dan yang ketiga melakukan penyusunan makna atas fakta dalam laporan. Artinya bagaimana melaporkan hasil-hasil penelitian kita mengenai opini publik dan bagaimana menyajikannya dalam laporan. Saya nanti akan lebih banyak memberikan contoh supaya Anda bisa terbayang apa sih yang dilakukan kalau kita melakukan analisis isi. Nah, sebenarnya analisis isi ini bukan sesuatu yang baru dalam pengertian begini. Ini bukan monopoli atau bukan semata-mata kegiatan seorang akademisi. Pada dasarnya Anda sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga melakukannya. Anda melakukan analisis isi ini. Nanti kita lihat apa yang dilakukan. Karena analisis isi itu pada dasarnya merupakan analisis teks. Jadi saya akan mengulas nanti apa itu pengertian analisis isi, lalu yang dimaksud dengan isi itu apa? Yang dimaksud dengan isi itu sesungguhnya adalah teks. Dan kalau kita sudah punya teks, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tahu isinya, begitu, supaya tahu maknanya. Nah, itu yang kita akan lakukan. Jadi analisis isi walaupun pada dasarnya adalah kajian-kajian dari pada awalnya adalah dari komunikasi massa, tetapi akhirnya meluas tidak hanya orang komunikasi massa, tetapi juga bidang-bidang ilmu sosial lainnya, termasuk antropologi, sosiologi. Sehingga analisis isi bisa dikatakan semua cara mengukur dengan metodologi tertentu yang diterapkan pada teks. Apa yang disebut teks? Teks itu tidak hanya kata-kata, bukan teks proklamasi, bukan teks berupa kata-kata, tetapi teks itu bisa ekspresi simbol yang lain. Jadi bisa kata-kata, bisa gambar, bisa suara, dan seterusnya. Tapi tentu nanti ketika kita menganalisis, misalnya ada gambar, ada video, itu harus dibuat, dinarasikan dalam teks kata-kata dulu, baru bisa dianalisis. Jadi begitu ya. Jadi pada dasarnya analisis isi ini adalah analisis terhadap teks, itu secara ringkas. Lalu bagaimana cara menganalisisnya? Ada yang lebih menekankan aspek kuantitatifnya,
maka kita katakan sebagai analisis isi kuantitatif. Ada yang lebih menekankan aspek kualitatifnya. Ketika orang menggunakan analisis isi kuantitatif, kepentingan utamanya adalah hanya mendeskripsikan atau menggambarkan apa sih isi komunikasi yang ada. Jadi kalau kita akan melakukan analisis media, Anda atau kita diminta untuk melihat apa sih yang nampak, yang kelihatan, kata-kata apa yang muncul dan lain sebagainya. Lalu dihitung berapa jumlah kata itu, berapa jumlah tema itu yang kita katakan sebagai analisis isi kuantitatif. Jadi tadi Gary menggambarkan bagaimana kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya kalau analisis kuantitatif itu adalah kita mengolah. Kalau misalnya kita ingin tahu bagaimana pendapat kelas ini, berapa ini kelasnya? Ada 72, ada berapa ini? Taruhlah ada 80 orang. Kita ingin tahu apa opininya mengenai kenaikan SPP misalnya ya. Nah, itu saya bisa melakukannya dengan cara wawancara gitu kan. Saya wawancara bikin polling, bikin pertanyaan, semua orang ditanya apakah suka atau tidak suka dengan kenaikan atau apa pendapatmu atau suka atau tidak suka dengan kenaikan SPP. Misalnya simpelnya seperti itu. Walaupun bisa diduga hampir semuanya tidak suka ya. Lalu dihitung dari 80 orang itu 40 menyatakan suka atau setuju, bukan suka ya, setuju, satu lagi tidak setuju. Nah, itu analisis data kuantitatif. Dihitung berapa orang yang setuju dan tidak setuju. Tapi seandainya saya ingin melakukannya tidak dengan wawancara seperti itu, saya bisa melakukan analisis isi. Saya bisa melihat teks-teks yang kira-kira Anda hasilkan. Misalnya, saya bisa melihat teks-teks dalam media sosial Anda. Ketika ada pengumuman kenaikan SPP, mungkin Anda bikin postingan gitu. Postingan yang isinya menunjukkan sikap Anda, setuju atau tidak setuju. Nah, dari seluruh postingan itu, jadi saya nggak wawancara kalian. Saya dari seluruh postingan Anda tadi, lalu kita kategorikan. Ini kata-kata yang menunjukkan tidak setuju kenaikan SPP. Ini kata-kata yang menunjukkan setuju kenaikan SPP. Mungkin Anda tidak menyajikan selalu dalam bentuk kata-kata. Anda mungkin menyajikannya dalam bentuk emot. Mungkin emotikonnya marah. Mungkin emotikonnya apa? Ya marah, tidak suka, sedih. Nah, emotikon itu lalu saya terjemahkan. Kalau gambarnya emotnya ada air matanya, yaitu berarti sedih. Kalau emotnya senyum, berarti setuju misalnya ya. Kalau emotnya apa? Kalau marah apa ya emotnya ya? Yang gambar itu ya, yang ada bertanduk itu misalnya. Nah, itu misalnya marah. Nah, kata marah, kata sedih, kata happy misalnya atau gembira itu yang saya hitung. Nah, itu yang disebut analisis isi kuantitatif. Jadi saya tidak langsung menanyakan dengan kuesioner menanyakan pendapat Anda setuju atau tidak setuju dengan kenaikan SPP, tapi saya cukup melihat status kalian. Apa risikonya menurut kalian? Kalau dengan cara, apa untung ruginya dengan wawancara atau melihat media sosial kalian? Ada yang bisa memberikan ini pandangan? Adela, gimana Adela menurutmu? Ya Ibu, kalau misalkan menurut saya lebih baik sih wawancara ya Bu daripada melihat media sosial, karena terkadang media sosial itu tidak menampilkan apa yang sebenarnya, dan juga kita juga tidak tahu secara lengkap dan secara pasti kenapa orang itu melakukan postingan itu Bu. Jadi lebih baik wawancara kalau menurut saya Bu. Oke, jadi kalian melihat atau kamu melihat bahwa
wawancara itu lebih persis karena kamu mengajukan pertanyaan lalu mereka menjawab. Kalau di media sosial bisa jadi apa yang diungkapkan tidak sama dengan isi hatinya. Atau ada lagi yang lain? Kalau begitu, menurutmu kira-kira apa yang mungkin bisa dipelajari dari media sosial yang dibalik, yang sulit kalau ditanyakan secara langsung? Mungkin bisa dilihat dari, kalau media sosial itu kan lebih mengekspresikan gitu ya Bu. Oke. Kita bisa lihat apa ya, suasana hati orangnya atau apa yang mereka rasakan. Tapi untuk memastikannya mungkin kita bisa melakukan wawancara juga Bu. Jadi untuk untuk menyamakan antara apa yang kita lihat di media sosial dan kenyataan realnya, kita harus melakukan wawancara Bu, kalau menurut saya Bu. Oke, itu apa yang disebut apa kalau di dalam prinsip analisis kualitatif yang disampaikan Bu Titik Sumarti mungkin ini. Jadi kamu melakukan pengumpulan data dengan 2. Itu apa disebut apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Triangulasi Bu. Oke, triangulasi. Jadi Anda sedang menceritakan triangulasi. Jadi untuk memastikan untuk memastikan apakah jawabannya itu sama atau yang ditampilkan di dalam media sosial itu sama dengan ini. Oke. Jadi Anda melihat bahwa sampai batas tertentu media sosial atau sesuatu yang dilihat di publik itu biasanya adalah hal-hal yang barangkali kalau isi hati, kalau itu adalah alat untuk ekspresi isi hati atau ekspresi suasana hati, maka barangkali terbaca. Tapi kalau ekspresi pendapat, barangkali sulit. Saya menangkap sih seperti itu. Jadi, walaupun begitu, bisa kita katakan bahwa analisis isi ini bisa dilakukan. Kenapa demikian? Ketika pandemi seperti ini, banyak situasi yang kita sulit kalau ke lapangan, sehingga analisis isi itu bisa menjadi cara untuk melatih Anda mengerjakan suatu penelitian. Tapi tentu tadi ya, seperti Anda katakan bahwa di media sosial atau di media itu bisa jadi tidak persis seperti apa yang dimaksudkan. Tetapi itu bisa untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang. Setidaknya begitu. Anda nggak perlu harus ketemu langsung, tapi cukup melihat misalnya ada suatu grup Facebook misalnya, dan Anda masuk di dalamnya, di situ Anda bisa lihat komentar-komentar orang, dari situ Anda bisa tahu pikiran-pikiran orang. Jadi di situ tadi kelemahan atau yang tadi yang sudah Anda kelemahannya itu, tapi sesungguhnya juga punya kekuatan. Anda nggak perlu harus ke lapangan, tapi Anda bisa mendapatkan data yang cukup banyak untuk mendapatkan informasi mengenai apa opini publik gitu ya. Nah, itu yang dilakukan orang-orang atau pemerintah. Karena kita bicara opini publik, seringkali yang punya kepedulian terhadap opini publik itu adalah pemerintah. Pemerintah ingin tahu bagaimana sih respon masyarakat terkait dengan dikeluarkannya kebijakan baru. Bagaimana sih sebenarnya respon masyarakat dengan dikeluarkannya aturan ASN atau ya nggak hanya ASN, siapapun tidak diharapkan atau dilarang untuk mudik lebaran. Nah itu di kantor kepresidenan atau di Mensesnek atau di Kominfo itu dia akan melakukan analisis data dengan big data. Oh ya, saya berharap Anda semua ini datang ketika Kak Sita Narendra berbagi mengenai social data analysis, social data analyst. Sesungguhnya itu. Jadi social data analysis itu sebenarnya bekerja dengan melakukan analisis isi, pada dasarnya seperti itu. Jadi penjelasan dia saya harapkan bisa membantu Anda untuk memahami kuliah hari ini. Kalau Sita menjelaskan seorang social data analyst bekerja untuk, dia kebetulan bekerja untuk komersial, untuk perusahaan, tentu kepentingannya adalah membaca opini publik, kalaupun bisa disebut opini publik, setidaknya membaca
pikiran orang atau pesan pikiran orang mengenai sesuatu hal. Dalam hal ini tentu terkait dengan produk-produk tertentu. Nah, kalau pemerintah melakukan apa yang disebut media monitoring, karena pemerintah ingin tahu apakah kebijakan tertentu tadi yang saya contohkan tadi itu diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, itu dari bisa dilihat di media, tapi tadi kemarin kan dibicarakan kalau dengan big data, jadi seluruh data yang bisa diakses oleh mesin pengolah data itulah yang dibaca. Nah, prinsip itulah sesungguhnya yang kita, atau itu sebenarnya awalnya adalah berangkat dari analisis isi. Hanya di masa lalu analisis isi itu dilakukan pada media-media konvensional, khususnya koran, karena yang dilakukan analisis biasanya analisis isi teks, kata-kata, frase, judul, begitu ya, yang diamati. Lalu sekarang ketika internet sudah berkembang, sesungguhnya orang mengekspresikan pandangannya, pendapatnya tidak hanya di media atau cerminan itu tidak selalu atau tidak hanya pada media-media mainstream, ya tadi koran, televisi yang dulunya adalah dikuasai oleh para pengusaha. Sekarang orang bisa menuliskannya semua pikiran, gagasannya, perasaannya itu di internet, sehingga dari media sosial pun itu bisa dilakukan media monitoring, artinya ingin tahu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan suatu isu tertentu atau kebijakan tertentu. Nah, kalau analisis isi kuantitatif itu tadi menggambarkan, tadi menghitung aja berapa di dalam coverage atau di dalam liputan media itu berapa ungkapan-ungkapan atau kata-kata atau tema-tema yang terkait dengan kebijakan tertentu. Nah, biasanya memang media-medianya adalah media-media pemberitaan. Karena media-media pemberitaan itu biasanya memberitakan hal-hal yang aktual dan biasanya terkait dengan kepentingan publik. Maka kita bisa melakukan, maka di media-media pemberitaan itu bisa mencerminkan pikiran opini publik. Begitulah kira-kira. Nah, analisis isi kuantitatif tadi dia adalah menghitung. Jadi misalnya Kompas selama 3 bulan ini, 3 bulan terakhir dia memberitakan misalnya di headline-nya aja. Taruhlah headline-nya kalau 3 bulan berarti ada berapa? 92 misalnya, ada 92 artikel, ada 92 artikel yang posisinya di headline lalu dikategorikan. Sekian pemberitaan terkait dengan musibah, bencana, sekian terkait dengan misalnya COVID, topik yang lainnya barangkali terkait dengan gagal panen, topik yang lain terkait dengan DPR dan seterusnya. Jadi itu yang dihitung, itu analisis isi kuantitatif. Tapi kalau analisis isi kualitatif, kita akan melakukan tadi analisis data yang tertulis di media tadi, misalnya di headline tadi, lalu dimunculkan tema-temanya. Tema-temanya apa dalam 3 bulan ini? Apakah tema-temanya menunjukkan apa ya, pemberitaan-pemberitaan yang pro pemerintah misalnya, atau yang menentang kebijakan pemerintah misalnya, seperti itu. Nah, itu muncul ketika kita mengcoding secara induktif, artinya dari seluruh, misalnya tadi seluruh artikel yang masuk di headline itu dicari kata-kata kunci tertentu, misalnya mengenai isunya, temanya, lalu dari situ dibentuk subtema, lalu dilihat keterkaitan tema itu, akhirnya ditemukan pola tertentu, dan itu yang disebut atau tugas analisis isi kualitatif bukan tidak berhenti di dalam menghitung berapa jumlah kata, jumlah tema, tetapi sampai menyatakan melihat keterkaitan antar tema, lalu menghubungkan kenapa tema ini muncul pada saat 3 bulan terakhir misalnya. Nah, itu yang kita katakan analisis kualitatif. Jadi memahami opini publik
bukan sekedar jumlah topik-topiknya, tetapi memberi penjelasan mengapa opini publik itu terlontar pada 3 bulan terakhir ini misalnya. Opini publik pada saat baru pemilihan presiden barangkali semua opininya akan memberikan semangat misalnya. Tapi kalau opini itu menjelang pemilihan presiden atau pada saat kampanye itu barangkali isinya kritis-kritis begitu ya, karena sebagian besar melihat atau ada kontroversi, biasanya bisa jadi ada yang pro ada yang kontra, sehingga yang muncul seperti itu. Nah ini bisa muncul melalui analisis isi kualitatif tadi ya. Jadi yang disebut dengan teks seperti saya katakan tadi, isi teks itu bisa macam-macam, tetapi kalau untuk opini publik itu terutama adalah pemberitaan-pemberitaan itu mencerminkan opini publik. Lalu kalau itu di media-media massa, tapi bisa juga teks itu tadi di media sosial, dan media sosial itu pun juga bisa dikaitkan ini media sosialnya siapa begitu ya, media sosialnya pemerintah atau media sosialnya LSM atau media sosialnya warga secara umum misalnya, itu teks juga. Teks juga bisa dokumen laporan tahunan, bisa tadi saya katakan karena sekarang orang itu beropini tidak selalu dalam bentuk kata-kata, tidak selalu tercermin dalam pemberitaan, kadang-kadang tercermin di dalam meme misalnya ya. Itu mungkin bisa dalam bentuk foto, gambar, karikatur, itu juga bisa. Jadi itu yang kita maksud dengan teks. Jadi kita mengumpulkan data, tapi tidak secara langsung mengumpulkan dari sumber primernya. Jadi itu yang biasanya analisis isi itu. Analisis isi itu adalah mempelajari teks-teks yang dihasilkan oleh orang-orang atau oleh organisasi, dan dari situ kita lakukan analisis. Itu yang kita katakan sebagai analisis isi. Jadi analisis isi tentu tadi kita harus tahu, kita mau tahu apa ini. Kita mau mempelajari opini publik terkait dengan tadi isu pelarangan mudik di Lebaran misalnya, apa seperti itu. Nah kalau sudah kayak gitu, lalu kita menentukan, kalau gitu saya akan menelitinya di mana nih. Saya ambil datanya di mana? Oh, saya akan ambil datanya di Facebook misalnya. Facebooknya Facebook apa misalnya? Atau bukan Facebook, media massa misalnya. Bisa saja seperti itu. Bagaimana pemberitaan-pemberitaan terkait dengan larangan mudik itu oleh media massa itu. Nah, itu unit analisis itu seperti itu. Lalu kalau sudah ditetapkan tadi ya, unit analisisnya adalah pemberitaan-pemberitaan di media massa atau semua tulisan rubrik yang ada di dalam media massa. Lalu kita tentukan juga ini mau mana ini, apakah seluruh media massa atau media massa mainstream, Kompas misalnya, Kompas, Suara Pembaruan, terus apa lagi, Detik gitu ya. Jadi itu bagian dari pilihan kita. Lalu kita menentukan sampelnya. Sampelnya apakah mau pemberitaan selama 1 tahun terakhir? Oh enggak, terlalu jauh 1 tahun terakhir, karena kita mau mempelajari bagaimana komentar terkait dengan isu terkait dengan pelarangan mudik Lebaran, maka kita barangkali cukup karena itu dikeluarkan taruhlah sebulan yang lalu atau 2 bulan, dipelajari aja dalam 2 bulan terakhir bagaimana pemberitaan terkait dengan itu misalnya. Nah itu kita sedang membatasi sampelnya. Lalu kita bagaimana mengkategorikannya? Oh ya, kalau soal mudik Lebaran itu bisa dibahas soal misalnya perasaannya dulu misalnya, apakah sedih, senang atau apa begitu, atau bisa orang membahas temanya adalah cara
sanksinya misalnya kalau ASN sanksinya seperti apa. Nah, itu bisa itu topik-topiknya yang itu kategori-kategori yang bisa kita terapkan di dalam menganalisis teks mana yang terkait dengan tadi perasaan setuju dan teks-teks mana yang terkait dengan sikap setuju atau positif atau negatif atau netral. Teks-teks mana yang termasuk teks-teks yang membicarakan kapan pemberlakuannya, mungkin teks-teks yang terkait dengan misalnya alasan-alasan pelarangan itu, atau terkait dengan teks-teks yang tadi sanksi-sanksi. Nah, itu sesungguhnya yang disebut kategori. Lalu kalau sudah punya kategorinya, lalu kita beri kode. Kodenya kalau yang terkait dengan sanksi kita tulis saja dalam kurung sanksi. Kalau yang terkait dengan tadi respon, tulis saja mungkin respon positif, lalu ada respon negatif, ada yang netral. Itu namanya mengcoding data. Mengcoding data itu memberikan label sekelompok teks tadi, lalu kita beri nama, kita beri label. Oh, ini labelnya termasuk sanksi, ini labelnya termasuk aturan, ini labelnya adalah siapa pemberi yang berbicara misalnya. Nah, itu kita ini kan. Lalu kita sajikan datanya. Menyajikan datanya biasanya analisis data kuantitatif itu, analisis isi itu umumnya walaupun orang mau mengkaji analisis kualitatif, biasanya juga mengkaji yang kuantitatifnya karena supaya punya gambarannya. Nah, biasanya digambarkan saja. Sekian orang, ada tabel yang disebut tabel frekuensi, satu kolom mengenai kategori-kategorinya, dan satu kolom lagi mengenai jumlah orangnya. Jumlah itu bisa, bukan orang, jumlah munculnya pesan itu, jadi frekuensinya. Lalu ada angka persen. Jadi ada angka mutlak, ada angka persennya. Nah, itu bisa menyajikan seperti itu. Jadi umumnya memang analisis isi itu mendeskripsikan saja, menceritakan bagaimana opini publik itu dalam hal ini ya. Opini publik terkait dengan pelarangan mudik lebaran. Lalu diinterpretasikan seperti itu sih. Coding nanti lebih baik masuk di contoh supaya Anda terbayang. Nah, yang jadi diskusi kita adalah ketika kita mau memilih, saya ingin tahu opini publik mengenai isu tadi terkait dengan pelarangan mudik lebaran. Kita harus mikir-mikir ini mau publik yang mana ini? Apakah publik elit misalnya, atau publik orang biasa, atau publik orang muda, atau apa? Karena media itu seringkali juga cerminan, dia seringkali punya segmen. Jadi media tertentu barangkali, taruhlah anggap aja yang lebih elitis, barangkali Kompas atau Suara Pembaruan atau Tempo begitu ya. Di situ kita bisa, atau mungkin kita anggap itu adalah sesuatu yang lebih general, yang kita ambil, taruhlah tadi publik yang diwakili oleh media-media tadi, Kompas, media tadi Suara Pembaruan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dulu publik yang mana. Tapi kalau ingin tahu pandangan orang muda mengenai mudik lebaran, barangkali nggak pas di situ. Menurut Anda di mana? Kalau kita ingin tahu bagaimana komentar anak-anak muda terkait dengan mudik lebaran, Anda akan membaca teks-teks di mana? Di Twitter, Bu. Twitter? Oke. Anda mungkin cari pakai apa? Hashtag atau pakai apa? Iya, bisa pakai hashtag. Ya, bisa pakai hashtag. Oke, dan kadang-kadang tadi ya dengan keyword tertentu. Nah, itu cara kita melihat, memutuskan data itu di mana yang mau kita ini. Kita harus memikirkan, tujuan saya adalah ingin melihat pandangan tadi kelompok tertentu. Tapi kalau yang lebih umum barangkali tadi, atau Twitternya yang Twitter Indonesia gitu ya. Kadang-kadang bisa ketahuan seperti itu juga. Lalu kalau kita mempelajari opini publik, itu selalu opini tentang apa. Jadi harus itu dulu, karena tentang apa itulah yang membantu kita menggunakan keywords-nya. Jadi nggak bisa opini publik tentang pemerintahan, itu terlalu umum.
Jadi harus opini publik tentang apa gitu ya, isu apa, baru itulah menjadi alat bantu kita untuk mencari teks-teks itu. Lalu tadi ya, kenapa dengan mempelajari media kita bisa mengetahui opini publik? Tadi yang seperti saya katakan, selama ini memang pemerintah meyakini pemerintah atau biasanya karena opini publik itu biasanya terkait dengan politik ya. Kalau ingin tahu kecenderungan orang suka sama calon pemimpin tertentu, itu berarti para konsultan politik itu melakukan kajian opini publik itu tadi melihat bahwa dia bisa melihat dari isi-isi media massa. Kalau sekarang tadi isi-isi media massa, isi-isi media sosial, isi-isi di internet, isi-isi di forum dan lain sebagainya. Dan itu yang biasanya disebut sebagai media monitoring. Jadi mengapa yakin? Karena tadi media itu mampu membentuk opini publik. Jadi kalau kita sering ya, ini teori-teori agenda setting itu menyatakan bahwa media itu bisa mengarahkan pikiran publik atau mampu merubah opini publik atau mengarahkan apa yang dianggap penting dan apa yang tidak dianggap penting. Jadi gitu kan, kalau kita nonton TV, oh ya ada pemberitaan mengenai banjir, langsung kita merasa oh ya sekarang sedang banjir, jadi kita pikirannya banjir yang lainnya terlupakan. Maka orang kadang-kadang mengatakan oh ini pengalihan isu gitu ya kalau ada unsur kesengajaan. Tapi sesungguhnya karena perilaku orang itu dibentuk oleh media. Jadi Anda bisa katakan orang yang kudet ya itu adalah orang-orang yang nggak bisa mengikuti perkembangan informasi, dan informasi itu dalam hal ini ada pemberitaan. Pemberitaan, ya kalau nasional ya tentu berita-berita, tapi mungkin berita-berita seputar ya apapun yang menunjukkan isu publik itu, masalah-masalah kepentingan publik itu seringkali tercermin di pemberitaan. Jadi tadi ya media jadi kita pilih dulu media pemberitaan biasanya kalau secara formal ya. Tapi kalau nggak formal tadi dengan di forum-forum itu bisa Anda pelajari. Itu dari situ bisa dipelajari kenapa Kompas memilih berita ini, kenapa TV One memilih ini, kenapa Metro TV memilih ini, kenapa Kompas memilih ini. Nah itu menunjukkan bahwa si media massa sendiri sesungguhnya melakukan agenda setting. Bisa juga dari media itu di kolom opini, di setiap media biasanya ada opini sehingga di situ akan terbaca apa yang kalau opini itu dimuat itu berarti interest media. Media pun juga bermandang kalau ada orang banyak menulis opini seperti ini berarti ini cerminan perhatian masyarakat gitulah. Perhatian masyarakat itu atau pandangan masyarakat itulah yang disebut opini publik. Atau melalui surat pembaca atau editorialnya. Jadi editorial itu cerminan dari opini publik juga. Jadi pemerintah seringkali membaca dengan cepat seperti itu. Apa yang terjadi, apa yang diberitakan itulah gambaran opini publik. Jadi tadi dan kita memang kalau ada yang mengatakan media itu membentuk opini publik. Jadi apa yang diberitakan itu yang membuat orang terbentuk opininya. Maka seringkali atau kita sebagai mahasiswa KPM tanggap mengenai tadi ya terkait dengan hoax dan lain sebagainya, karena hoax itu bisa mempengaruhi opini publik dan itu keliru begitu, sehingga kita memerangi hoax itu. Karena hoax itu seringkali disebarkan secara massal, secara cepat, masif begitu, dan dalam hal ini media massa, walaupun media massa nggak pernah mengatakan menghasilkan hoax, tapi kalau ada ketidaktepat cara menceritakan dan lain sebagainya itu bisa memberikan efek bagaimana pembentukan opini publik. Nah, biasanya orang juga akan cenderung membaca membaca media yang cenderung pro dengan sikapnya. Sehingga tadi media itu membentuk opini publik dan tadi sebenarnya memperkuat saja
Sebenarnya masyarakat misalnya kalau opini publik ini terkait dengan dukungan terhadap pemerintah, orang-orang yang memang dari awal sudah mendukung pemerintah, maka dia mencari bacaan-bacaan yang media berita-berita yang cenderung mendukungnya dan sebaliknya. Nah, itu jadi sebenarnya media itu jadi punya peran penting. Dan tadi editor media massa itu bisa memutuskan isu apa yang penting diangkat. Dalam hal ini itu yang dikatakan agenda setting. Jadi tadi kenapa kajian opini atau kenapa analisis isi penting untuk melihat opini publik? Karena itu dengan cepat. Kalau Anda mewawancari sekian banyak orang itu biayanya terlalu besar. Nah, tentu karena Anda sudah belajar metode kualitatif, untuk melakukan validitasnya Anda lakukan triangulasi tadi. Selain melakukan tadi analisis isi, Anda mewawancarai beberapa orang, misalnya orang-orang yang cenderung misalnya pro pemerintah atau pro kebijakan pemerintah, ada lagi yang cenderung menentang kebijakan pemerintah, itu Anda gali lagi informasinya, mengapa dia seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu Anda sedang melakukan kajian opini publik, tidak hanya menyandarkan pada analisis isi, tapi melakukan triangulasi dengan metode wawancara. Mungkin nggak hanya metode wawancara, melakukan FGD, itu bisa juga. Jadi ini salah satu bentuk kajian ini ya. Jadi kalau dalam konteks analisis isi, kalau Anda ingin mempelajari opini publik tapi dengan kuantitatif semata, itu cuma menghitung berapa kali suatu isu atau topik diangkat dalam pemberitaan. Cuma gitu aja. Tetapi kalau ingin mendalami lagi, mengapa itu banyak muncul dan lain sebagainya. Ya ini karena terkait dengan masanya tadi yang saya katakan itu mungkin kalau isu publik itu seringkali nggak lepas dari politik, jadi atau suasana politik, jadi seringkali tadi beda antara pemberitaan di masa kampanye, setelah kampanye, atau setelah lewat atau menjelang kampanye misalnya. Kalau Anda tertarik bisa seperti itu. Atau pemberitaan ketika ada pergantian kabinet misalnya, mungkin lain ini pemberitaannya. Nah, analisis isi media kualitatif ini melihat tadi tidak hanya yang sederhana yang jumlah topik, tapi keterkaitan antar topik itu juga bisa dibaca, bisa diinterpretasikan, dan itulah makna opini publik yang seringkali tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Apa yang dibalik itu? Mengapa ada orang-orang mempunyai pandangan-pandangan yang negatif, dan itu ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan ekspresi-ekspresi apa. Nah, itu bisa disajikan di dalam kajian kualitatif. Tadi ya seperti kata Mering, jadi kalau kualitatif itu tidak hanya menghitung berapa banyak suatu isu muncul, kalau berapa banyak itu sangat kuantitatif, tapi kita jadi ngerti kenapa itu sering muncul karena proses penciptaan teks itu. Jadi kebijakan itu dikeluarkan gitu, atau masyarakat opini itu muncul karena misalnya opini itu muncul karena pada saat bersamaan misalnya gini, kadang respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu seringkali akan semakin buruk kalau misalnya itu yang sensitif biasanya kenaikan BBM misalnya. Kalau baru terjadi kenaikan BBM, ada kebijakan lain yang nggak menimbulkan perasaan nggak nyaman pada masyarakat, nah itu biasanya langsung makin menguat. Jadi kita bisa mengerti kenapa misalnya masyarakat menolak kenaikan listrik karena baru saja ada kenaikan BBM. Nah, dua hal itu biasanya memang saling terkait. Nah, itu contoh bagaimana kita melakukan analisis isi yang kualitatif, tidak hanya menceritakan hasilnya, tapi juga apa di balik itu. Nah, ini contohnya. Contoh dari analisis isi
dari Twitter dengan hashtag tax amnesty dan amnesti pajak. Ya, dia mengapa menggunakan dua kata ini? Karena kemungkinan dua kata inilah yang bisa menjaring menjaring opini-opini publik terkait suatu isu, dalam hal ini adalah amnesti pajak. Ada yang mungkin menyatakannya dalam bahasa Inggris, ada yang menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, sehingga data inilah yang dikumpulkan. Jadi tadi saya katakan kalau kita mau meneliti seperti ini adalah artikel jurnal di jurnal Pikom, maka pertanyaan penelitian dia adalah bagaimana opini pengguna Twitter terhadap program pemerintah amnesti pajak. Nah, apa yang dia lakukan? Dia searching dengan menggunakan kata kunci amnesti pajak dan tax amnesty, dan dia batasi pada tanggal 1 sampai 8 Agustus. Jadi kenapa 1 sampai 8 Agustus? Ya, dia pandang seminggu lebih atau 9 hari ini, 8 hari ini, cukuplah memberi gambaran respon masyarakat karena baru dikeluarkan kebijakan, diberitakan mengenai kebijakan baru, dan disitulah Twitter dianggap cara yang mudah untuk membaca bagaimana opini publik. Lalu dia searching, dan setelah di-searching, dia tadi kan begitu banyaknya, lalu dilakukan dengan membuat coding. Membuat coding itu tadi, membuat kategori-kategori. Nah, membuat kategori-kategori, dan yang membuat kategori, yang memberi label-label itu, penamaan-penamaan atau memberikan kategori itu adalah dilakukan 2 orang supaya tidak bias. Tidak bias 1 orang. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa orang pengkoding itu memang ada risiko beda-beda, tetapi sekaligus itu mencek supaya tidak bias. Jadi dilakukan itu yang dikatakan sebagai independent parallel coding. Dalam waktu bersamaan ada 2 orang mengcoding tadi hashtag tadi, berita-berita yang ditempeli hashtag ini, lalu diberi coding. Si A memberi coding, misalnya coding 1 mungkin tadi keberatan terhadap pajak atau protes terhadap pajak atau keberatan terhadap pajak, 1 lagi mungkin juga keberatan pajak. Nah itu semua orang, kalau semua teks di-coding dengan yang sama, itu berarti pengkodingan itu kita katakan sebagai konsisten. Jangan sekali-kali ini di-coding dengan kata tadi ya, keberatan terhadap pajak, 1 lagi komplain terhadap pajak. Itu kan beda walaupun itu serupa. Apalagi kalau keberatan itu diekspresikan dengan komplain, diekspresikan dengan apa? Sub-subnya bisa macam-macam tuh. Keberatan tuh bisa diekspresikan dengan komplain, mungkin diekspresikan dengan gambar atau apa gitu. Itu bisa di ini, atau diekspresikan dengan pertanyaan. Mungkin tidak mengkritik tapi dia malah bertanya. Nah, itu bisa juga di recording seperti itu. Lalu kesimpulannya, jadi terdapat 3 tema besar. Jadi kesimpulannya ini, karena dia analisis isi kualitatif, dia memunculkan yang ditekankan bukan sekedar angka-angka berapa orang yang setuju atau tidak setuju, tapi yang jauh lebih penting adalah 3 tema besar wacana tweet yang dalam kedua hashtag tadi, yaitu dukungan terhadap program amnesti pajak yang terdiri dari tweet-tweet yang menggambarkan penjelasan, kekaguman, keyakinan, harapan. Nah, itu dia kategorikan sebagai dukungan. Nah, penjelasan itu sebenarnya adalah kode juga kan, coding juga, pemberian label. Kata-kata yang mencerminkan penjelasan, kata-kata yang mencerminkan kekaguman, kata-kata yang mencerminkan keyakinan, kata-kata yang memberikan harapan. Nah, itu seperti itu. Lalu dari kajian ini juga jadi tahu juga ternyata Twitter itu adalah oleh penggunanya dijadikan sarana mencari informasi. Jadi tidak sekedar mengekspresikan opini, tapi mencari informasi gitu ya. Lalu yang kedua,
adalah dari temanya ini, teks amnesti ini, oposisi atau penentangan terhadap program amnesti pajak. Bagaimana tweetnya tergambar? Itu masuk dalam kategori ragu, takut, pendapat negatif, sampai seruan untuk membekukan program amnesti pajak. Nah, ini ada yang terungkap juga wacana kritis terhadap program amnesti pajak. Jadi dari tweet-tweet itu tergambar bahwa orang mengaitkan begitu, jangan-jangan program amnesti pajak ini hanya untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu, misalnya pemilik modal atau kapitalis. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini adalah pemikiran dari si peneliti yang tidak tidak sekedar mengandalkan data kuantitatif tapi mengait-ngaitkan, sehingga dia menemukan bahwa apa yang terungkap di dalam analisis kualitatif Twitter ini mengenai hashtag teks amnesti ini adalah tadi ada 3 tema besar tadi, ada dukungan, ada oposisi, tapi juga ada semacam kecurigaan apakah ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi itu yang dilakukan. Seperti apa ininya teksnya supaya Anda bisa mengikuti. Kita kan sedang membicarakan bagaimana menyajikan datanya. Ini kalau latar belakang Anda nggak perlu. Kalau nanti ingin pelajari tentu Anda bisa membaca lagi. Tapi saya ingin menunjukkan. Ini dia ungkapkan metodologi penelitiannya. Tadi sudah saya ringkas. Yang saya mau tunjukkan bagaimana dia menyajikan ininya. Oke. Nah, ini cara penyajiannya. Jadi ini pada dasarnya adalah analisis isi kuantitatif. Kalau semata ini adalah analisis isi kuantitatif. Tapi walaupun tadi saya katakan analisis isi kualitatif itu seringkali juga dinyatakan atau biasanya bukan berarti dia tidak atau menghindari atau membatasi hanya analisis kualitatif, tapi seringkali dia juga dilengkapi dengan analisis isi kuantitatif. Contohnya seperti ini. Jadi dia hitung trennya. Jadi salah satu cara melihat ketika dari tanggal 1 sampai 8 Agustus, maka dia lihat sebagai tren. Jadi grafik ini menggambarkan hasil analisis isi kuantitatifnya. Di sini nampak tadi kan, dalam 9 hari, 8 hari itu ada penurunan lalu ada melonjak lagi. Nah, ini yang dia analisis. Ini cara penyajian kuantitatifnya. Ini tweet amnesti pajak. Oke, dia gambarkan kalau menggunakan kata ini, tweets amnesti pajak yang muncul seperti ini. Kalau menggunakan tweet teks amnesti seperti ini ya agak berbeda ya, walaupun ya sebenarnya masih polanya hampir sama ini kan, melengkungnya seperti ini. Seperti huruf W tapi bukan huruf W yang sempurna ya. Ini juga begitu kan, seperti huruf W juga. Jadi polanya kurang lebih sama. Mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lalu kategori ya, tadi kan saya katakan sesungguhnya analisis isi itu adalah memberikan kategori, memberikan label, memberikan penamaan terhadap sekelompok teks. Ini contohnya. Tapi kita harus punya definisinya dulu tentu ya. Misalnya yang dimaksud dengan retweet itu apa? Dan di sini diberikan contoh. Ini namanya retweet. Ya kalau Anda udah tahu ya. Tapi tetap aja harus dinyatakan dulu di dalam metodologi. Web links itu seperti apa? Ini contohnya. Jadi di dalam itu harus digambarkan. Lalu konten personal, berarti tweet yang berisi konten personal yang dibagi oleh akun individu, bukan lembaga atau sejenisnya. Jadi dia membedakan
tweet-tweet itu menjadi 3. Ada retweet, lalu jadi menyebarkannya, ada tadi web link ini yang terkait dengan link yang dibagikan, dan lagi ada konten personal. Ini contoh-contohnya sebagai pengusaha yang diundang ikut sana karena ini oke, gitu, amnesti pajak dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran pengkategorian tadi. Lalu dia hitung lagi. Ini nih analisis kuantitatifnya. Jadi sebagian besar itu melalui web links. Karena ini sekitar berapa ini? Ini kalau lihat gambar ini aja, walaupun nggak di persentase, Anda bisa melihat sendiri. Ya, ini harusnya ada penjelasannya ini. Oke, dari gambarnya nampak bahwa lebih dari separuh itu adalah dengan web links ya. Lalu retweetnya sekian banyak. Nah, ini menggambarkan opini publik itu tercermin di dalam bentuk web links dan dalam bentuk ini ya, retweets. Pada dasarnya itu personal konten itu malah sedikit. Sebenarnya orang menggambarkan dengan tadi ya, memviralkan dengan men-share dan lain sebagainya, meretweet dan lain sebagainya, itu sudah cukup menggambarkan opini publik. Jadi opini publik, dari sini Anda bisa lihat bahwa opini publik tidak selalu dalam bentuk kata-kata yang dia buat sendiri, tetapi bagaimana dia menggunakan web links atau bagaimana dia meretweet, itu sudah bisa mencerminkan opini publik. Ada juga yang menyajikan dalam bentuk ini diagram batang. Tapi kalau melihat ininya menurut saya sih kurang bagus. Lebih enak kalau dibalik ya. Jadi supaya kita nggak pusing ini. Ini kan di kolom kiri dia menggunakan tanggal, lalu ini data jumlahnya nyamping. Lebih enak kalau aksesnya di X-nya itu yang tanggal. Jadi bisa menggambarkan tren. Nah, ini bisa dibaca. Jadi bentuk penyajian itu berupa tadi angka-angka, lalu diberi contoh tweetnya. Ini contoh yang tidak relevan, tapi ada juga contoh yang terkait dengan pemberitaan kegiatan sosialisasi. Jadi cara menyajikan datanya dengan menyampaikan dalam bentuk data kuantitatifnya, lalu diberikan contoh-contohnya. Itu cara penyajian di dalam laporannya. Setelah itu kita harus punya ini coding sheet-nya. Jadi kalau Anda waktu di waktu di kuantitatif, Anda diajarkan mengenai transfer sheet. Jadi semua data dari kuesioner itu dipindahkan ke Excel. Responden 1 misalnya Pak Ahmad, dia jawaban mengenai umurnya Anda tuliskan kolom 1, dia mungkin kolom 1 adalah nomor responden, kolom kedua mungkin identitasnya, kolom ketiga misalnya variabel mengenai umur, kolom keempat misalnya mengenai tingkat pendidikan, kolom kelima misalnya pendapatnya mengenai teks amnesti misalnya. Nah, itu yang Anda lakukan kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif, Anda melakukan yang disebut coding sheet ini. Jadi ungkapan-ungkapan itu yang disebut unit makna. Tweet-tweet itu ditaruh di sini. Yang bikin menarik di amnesti pajak, kalau kita ikut amnesti pajak, udah pasti seperti tahun 2005 ke belakang nggak akan diperiksa gitu. Nah, ini adalah teks persisnya. Teks persisnya atau kata-kata atau teks persisnya yang ada di dalam tweet itu. Setelah itu dipikirkan tadi, siapa tadi ya yang memberikan komentar bahwa ini memang ketika kita menganalisis, kita yang bekerja keras memikirkan, menginterpretasikan begitu ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan yang bikin menarik di amnesti pajak? Kalau kita ikut amnesti pajak, udah pasti seperti tahun 2000 ke belakang nggak akan diperiksa. Oh, ini
intisarinya bisa dengan kata lain. Jadi intisari itu adalah kalimat sederhana inti dari unit makna ini. Amnesti parsial seperti tahun dimana dan sebelumnya tidak diperiksa. Itu intisari, kesimpulan dari semacam gitulah. Semacam kesimpulan gitulah. Atau bahasa lain dari unit makna itu. Dan seterusnya. Sampai detik ini kagak terjadi penguatan rupiah terhadap dolar. Ternyata gua ambil sikap tepat dengan skeptis terhadap amnesti pajak. Ini artinya apa? Rupiah tidak menguat terhadap dolar, skeptis terhadap amnesti pajak. Nah ini yang membuat, jadi kalau unit makna ini adalah kita copy paste dari Twitter, tapi kalau intisari unit makna ini kita yang memikirkan, memberi nama, menyimpulkan apa sih yang dimaksud. Nah itu kita tuliskan di sini. Setelah itu kita beri kode. Kita beri kode informasi yang seperti ini kita katakan sebagai SPT 2015 dan sebelumnya tidak diperiksa. Yang ini di kode rupiah tidak menguat mesti ada amnesti pajak. Yang ini apa manfaat dan dari teks sebagai jalur ini mempertanyakan manfaat TA. Teks amnesti. Nah ini adalah kode, kode ini lebih abstrak dibandingkan ini. Ini adalah bahasa lain yang lebih mirip dengan unit makna. Tapi di sini, di kode ini, kita mengelompokkan lagi, ini apa sih sebenarnya? Oh, ini SPT. Nah, nanti kode-kode ini kegunaannya apa? Tadi, kita sedang mereduksi. Jadi data yang banyak ini, nanti kita reduksi menjadi kategori. Sebelum menjadi kategori, mereduksinya menjadi intisari unit makna dulu, lalu direduksi. Kadang-kadang orang tidak menggunakan istilah direduksi, tapi dikondensasi, diperas. Jadi kalau direduksi seolah-olah dikurangi, tapi kalau diperas itu intisarinya masih dapat. Dikondensasi menjadi intisari unit makna, lalu diperas lagi, dikondensasi itu menjadi kode dan diperas lagi menjadi kategori. Nah dari kategori-kategori ini, ini kan ada menuntut keadilan TA, ketakutan terhadap program TA, kagum terhadap program TA. Coba kalau kita bandingkan, ini kata-katanya kan jauh sekali. Ini masih panjang nih. Target teks amnesti ini nggak main-main. 1000 T dana repatriasi dan uang tebusan repatriasi gitu. Nah ini kagum nih, ungkapan kagum. Sementara yang ini teks amnesti cuma bikin ketahuan harta kekayaanmu gitu. Nah itu ketakutan terhadap program TA. Jadi ini adalah kategori dari kalimat yang asli, lalu kita reduksi, kita peras menjadi ini, lalu kita peras seperti ini, dan akhirnya yang seperti ini. Kategori-kategori inilah yang menjadi dasar membuat tema. Kan tadi tujuan kita analisis isi kualitatif itu bukan sekedar menghitung. Tadi menghitung udah selesai di atas tadi kan, tapi mencari temanya apa? Cara membuat tema itu seperti ini. Saya nggak akan mau itu, tapi logikanya seperti tadi supaya Anda bisa memahami. Lalu temanya jadi seperti ini. Tadi kan Anda tahu kan ada kategori-kategori tadi kan, penjelasan tentang TA, endorser TA, kagum terhadap program TA, ada kan tadi kan. Terus ada yang takut dia dimasukkan mana nih? Ketakutan terhadap program TA. Nah, ini dikelompok-kelompokkan lagi. Kategori-kategori itu setelah itu dikelompok-kelompokkan lagi. Kategori-kategori itu sebenarnya kalau dikelompokkan lagi bisalah kita katakan penjelasan tentang TA, endorser TA, kagum terhadap TA, edukasi tentang TA, harapan, pengetahuan tentang TA, yakin. Nah, kategori-kategori ini dengan kata lain kita bisa beri nama temanya adalah dukungan program tema. Kalau ragu, skeptis, ketakutan, bla 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 itu kita bisa katakan itu masuk tema oposisi terhadap program TA. Kalau kritis terhadap program TA, menuntut keadilan dan lain sebagainya itu kita katakan sebagai wacana kritis terhadap program TA. Nah, inilah yang dia dapatkan dari analisis isi itu, mendapatkan tiga tema ini. Dan tadi Anda bisa pelajari, bisa lihat bersama prosesnya seperti tadi. Dibuat,
ada unit maknanya, lalu diringkas, lalu dibuat kode, habis dibuat kode dibuat kategori. Nah, dari kategori-kategori dikelompokkan lagi menjadi tema-tema. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan karena itulah esensi dari penjelasan analisis isi itu adalah tadi bagaimana kita dengan bahan data dari teks ungkapan orang-orang itu yang ada di publik, yang ada yang bisa kita akses, itu bisa kita olah, kita bisa ngerti pikiran masyarakat, opini publik tanpa kita bertanya. Itu sebenarnya yang mau disampaikan dengan kuliah kita hari ini. Ada yang punya pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, siapa? Namira. Oke, Namira gimana? Saya izin bertanya, Bu. Jadi sebenarnya analisis isi ini dia hanya mendeskripsikan apa pendapat orang atau dia bisa saja menginterpretasikan itu dari pemikiran dia juga gitu, Ibu. Iya. Betul. Jadi dia kalau Anda perhatikan betul. Jadi Anda benar. Jadi ketika di sini ini adalah mau nggak mau kita yang berpikir kan. Ini adalah kalau kata-kata asli orang itu kan ini unit makna ini kan. Yang bikin menarik di amnesti pajak, kalau kita ikut amnesti pajak, udah pasti SPT tahun 2005 ke belakang nggak akan diperiksa. Ini unit makna ini adalah persis kata-kata yang dia ucapkan, tapi menurut pemikiran kita, itu sesungguhnya ini adalah terkait dengan penjelasan tentang TA. Dan kita bisa merasakan ini tone-nya positif kan? Penjelasan tentang TA itu bukan sekedar menjelaskan tapi nadanya negatif, tapi nadanya positif sesungguhnya kalau lihat kata-katanya. Ini nadanya sampai detik ini, nah ini dari sini, nah ini. Betul. Jadi disinilah kreativitas kita. Jadi menurutmu mungkin nggak data yang sama, interpretasi itu bisa beda? Bisa, Ibu. Oke, apa yang kira-kira membuat orang beda dalam interpretasi? Mungkin posisinya, mungkin kalau misalnya yang pro terhadap amnesti bisa saja ngelihatnya itu positif, tapi mungkin yang nggak setuju kayak ini udah pasti 2015 ke belakang nggak akan diperiksa, terus yang nggak setuju tuh kayak gue tetap diperiksa kok, gitu. Saya tetap diperiksa kok, gitu. Jadi nggak ada kepastian nih dari alasan ini gitu. Ya, itu yang yang kamu bicarakan adalah soal kategorinya. Tapi misalnya gini, tadi siapa kamu yang ngomong? Namira ya? Iya, Ibu. Oke, misalnya Namira mungkin nggak data yang sama. Namira menyimpulkan ini atau menyimpulkan A, data yang sama nih ya dari datanya. Lalu Astrid lain lagi. Astrid ada nggak Astrid milenia? Hadir, Bu. Suaramu kecil. Ya, mungkin nggak berbeda. Muhammad Iqbal gimana? Menurutmu mungkin nggak ketika kita melakukan coding, apakah pasti sama atau kemungkinan berbeda? Iqbal masuk, Iqbal? Maksudnya masuk itu bisa juga mengikuti. Ya, masuk Ibu. Gimana? Kamu punya kesan atau komentar terkait dengan analisis isi kualitatif untuk mempelajari opini publik? Sejauh ini nggak ada sih Bu kalau untuk komentar. Tapi kalau untuk tadi pertanyaan Ibu tentang coding itu kemungkinan bisa jadi ada perubahan, bukan perubahan tapi ya perubahan data. Misalnya, mungkin nggak kamu beda dengan Namira di dalam melakukan coding? Bisa jadi Bu, karena perspektifnya Bu, dari
sudut pandang orang kan beda. Jadi mungkin saat dalam hal ini sudut pandang itu berarti apa? Sudut pandang Namira seperti apa? Sudut pandangmu seperti apa? Maksudnya Ibu? Ya, tadi saya sedang menanyakan, apakah mungkin misalnya ini kamu ditugasi meneliti hal yang sama, teks amnesti, tapi tanggalnya taruhlah beda gitu ya, atau tanggalnya sama juga nggak apa-apa. Kamu melakukan coding sendiri, menganalisis sendiri data yang sama dari tanggal berapa tadi, tanggal 1 sampai 8 tadi, kira-kira hasilnya sama nggak dengan penulis ini? Bisa jadi beda, Bu. Karena sumber data juga yang kita gunakan kan juga berbeda. Enggak, kalau prosedurnya sama tadi kan kamu melakukan searching teks amnesti atau amnesti pajak dan amnesti pajak, lalu kamu ini copy semua nih unit maknanya. Tapi mungkin enggak ini jadi tema yang dimunculkan tuh berbeda. Bisa jadi berbeda. Oke. Apa yang menurutmu kira-kira membuat berbeda? Sudut pandang penulisnya, Bu. Oke, dalam hal ini sudut pandang berarti? Pemikiran penulis. Oke. Misalnya pemikiranmu apa? Misalnya dalam hal ini, kamu kayak sih, ini memang spontan ya. Kira-kira apa yang menurut kamu Twitter amnesti ini, kira-kira menurutmu kamu kayak mengkategorikannya nggak gini? Kira-kira apa yang membuat berbeda? Saya agak bingung dengan pertanyaan ini, Bu. Ya, saya ingin tahu karena ini sifat data kualitatif. Tadi kan kualitatif itu sangat mengandalkan pada peneliti kan, waktu menganalisisnya. Beda dengan statistik yang masukkan aja mesin, angka-angka keluar sendiri. Kalau ini enggak, karena ada proses berpikir kan. Unit makna ini nanti intisarinya saya nulisnya kayak gini. Itu saya kategorikan kayak gini. Saya kategorikan seperti ini. Nah, ini bagaimana ini? Kemungkinan apakah sama ini seluruh kelas ini ketika mengcoding membuat pengkategorian dari data yang sama, dari unit makna yang sama, kira-kira sama nggak? Oke, nggak masalah. Jadi di dalam penelitian, walaupun dalam kualitatif pada dasarnya adalah induktif, ketika ini di suatu datanya bisa jadi sama, tapi kalau yang menginterpretasikannya adalah satu orang KPM, satu lagi orang bisnis, itu bisa jadi lain. Karena apa? Tadi yang kamu katakan sebagai karena pikiran orang lain. Nah, pikiran di dalam di dalam penelitian ini adalah dicerminkan dalam kerangka konsepnya, gitu ya. Kalau konsepnya adalah konsep tadi, konsep ini yang dia gunakan adalah mungkin konsep mengenai tadi dukungan, oposisi, begitu, maka yang muncul seperti ini. Tapi kalau konsepnya yang lain lagi, mungkin cukup sentimen, misalnya sentimen atau sentimen publik terhadap pemerintah, itu mungkin pengkategoriannya lain lagi. Jadi penyebutannya bukan oposisi atau mendukung, tapi misalnya positif, negatif, netral gitu. Atau bisa jadi yang lain. Jadi ketika kita mengkategorikan, dan saya kira nanti ketika Anda praktikum Anda bisa merasakan itu ya. Jadi itu yang kita kalau melakukan analisis isi kualitatif itu nanti akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk berbeda di dalam mengkategorikan. Maka kalau dalam kuantitatif hal seperti itu menjadi masalah dalam pengertian harus fix. Kalau enggak itu makanya tadi ada 2 pengcoding. Jadi 2 orang mengcoding yang sama. Nah, kita cari kesepakatan baru bisa. Nah, orang kuantitatif seperti itu. Misalnya tadi harus sepakat yang namanya web link itu ya kayak gitu itu standar gitu kan. Kalau namanya personal ya kayak gitu. Kalau yang namanya apa tadi retweet akan seperti itu. Nah itu harus ada kesepakatan, dan kalau kuantitatif itu harus sama. Maka itu pengcoding ada beberapa orang supaya nggak bias. Tapi ketika kualitatif yang seperti ini seringkali bukan bias, tapi mau nggak mau itu akan sangat dipengaruhi oleh nuansa kepentingan
nuansa keilmuan atau pengetahuan dari peneliti atau kemauan peneliti untuk mengarahkan interpretasi ke arah tertentu itu akan sangat mempengaruhi mempengaruhi bagaimana membawa ininya ya, terkait dengan bidang ilmu dan lain sebagainya. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain. Ini analisis isi opini publik tentang kebijakan pemerintah pusat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Ini sangat umum lagi kan? Ini lebih umum dibanding tadi. Kalau tadi kan sangat spesifik terkait dengan isunya sempit ya, terkait dengan pajak, amnesti pajak. Nah, bagaimana dia kalau meliti dengan kebijakan pemerintah pusat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya? Bagaimana dia cara melakukan? Dia melakukannya dengan dia lakukan analisis isi. Oke, saya bacakan cepat saja. Kegiatan analisis isi opini publik ini mengamati pemberitaan informasi dasar. Jadi dia yang diamati adalah pemberitaan informasi dasar, basic need, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi kebijakan terkait dengan pangan, terkait dengan ini. Jadi yang dimaksud sosial ekonomi itu sebenarnya dibatasi terkait dengan ini. Oke, sebentar. Ini ya, jenis informasinya. Jenis informasi yang dia maksud dengan informasi itu informasi-informasi yang dasar, informasi mengenai sandang, informasi mengenai papan, informasi sandang, pangan, papan, kesehatan, sanitasi, pendidikan. Oke, itu yang dia nyatakan dari awal. Yang dimaksud dengan judul tadi ya, kebijakan pemerintah pusat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, itu sebenarnya dia terwujud dalam jenis informasi ini. Lalu jenis informasi itu kalau dispesifikan lagi, itu ada kualitas produk sandang dalam negeri, etika berbusana, dan seterusnya. Ini pengkategoriannya seperti ini. Lalu bagaimana dia menganalisisnya? Ini analisis kuantitatifnya. Jadi dia pilih jawab pos, kan kita harus memutuskan. Kalau ingin tahu opini publik tentang kebijakan pemerintah pusat, ini berarti orang daerah kan yang memberikan interpretasi. Nah, orang daerah tuh yang mana ini? Orang daerah atau dalam hal ini ya nggak harus daerah juga sih. Secara umum dia pilih, kebetulan kajian ini yang mengkajinya orang Surabaya. Jadi dia memilih Jawa Pos karena dipandang di wilayah Surabaya itu Jawa Pos banyak yang melanggan. Jadi diasumsinya kan kalau banyak yang melanggan itu bisa mencerminkan opini publik. Karena tadi saya katakan bahwa opini publik itu dibentuk oleh media massa. Apa yang dia baca itu mempengaruhi pikirannya dan sebaliknya ya. Tapi yang terutama mau ditekankan bahwa media massa itu, apa yang disajikan media massa mempengaruhi apa yang dia pikirkan. Maka apa yang banyak dibaca di wilayah itu, itulah yang kita pilih. Dalam hal ini adalah Jawa Pos. Ternyata pemberitaan-pemberitaan itu, bidang sosial ekonomi itu ada di halaman utama. Ini ya, lalu di persentase. Jadi dari sini kita tahu bahwa berita-berita itu yang paling bagus barangkali idealnya adalah di halaman utama begitu ya, masalah pangan basic itu. Tapi rupanya ada di halaman tengah. Nah, ini adalah deskripsinya. Deskripsi mengenai pemberitaan itu. Lalu apalagi yang dia sajikan data kuantitatifnya yang lain adalah tadi topik informasi berita. Tadi kan informasi sandang, pangan, papan, kesehatan, sanitasi. Tadi Anda sudah tahu kan definisi dari informasi tadi, subtopiknya apa. Nah, ternyata yang menjadi opini publik itu adalah terkait dengan yang besar aja, misalnya kita amati informasi pendidikan ternyata. Informasi kesehatan, papan, dan pangan. Itu. Bagaimana halnya dengan data kuantitatif lainnya? Sorry. Tiganya mana ini? Nggak ada tiganya. Oh ada, sorry. Lalu di mana itu letak pemberitaannya?
letak pemberitaannya tabelnya lari kemana ini? Oke, mungkin kehapus atau apa. Letak pemberitaannya, sebagian letak pemberitakan sebagian besar di mana nih? Letak pemberitaan sudah ada nih. Oh, sorry. Ini mungkin ini ya tabelnya di samping. Tadi sudah ya letak pemberitaan di halaman depan di mana tadi. Informasi sandang, lalu dia deskripsikan tadi menurut sub-subnya. Nah, ini sayangnya, nah ini Anda sekaligus belajar. Kalau ada data tabel 4, ini informatif tapi nggak informatif. Maksudnya gini, dia bisa mengatakan kualitas produk sandang itu 1-2,5%, yang lainnya itu ada di lainnya. Lainnya apa nggak ngerti, kita pembaca nggak ngerti. Nah ini yang nggak boleh. Nggak boleh dalam pengertian kalau Anda menyajikan data, jangan sampai terus ngumpul di sini nggak diberi penjelasan. Yang harusnya lainnya itu kan justru dari 1 sampai 4 ini, yang harus didetailkan. Gitu. Jadi ini contoh yang sekaligus bisa kita kritik ya. Jadi dia strict dengan pengkategorian yang dari awal, tapi tidak direvisi melihat lebih detail di sini di mana. Atau coba jangan-jangan ada di bawah lagi. Atau ada penjelasannya kalaupun nggak disajikan. Oke, sorry. Jadi dia menggabung. Jadi lainnya ya ini berita yang tidak terkait dengan kebijakan di bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah ini ada berita tapi, nah ini menunjukkan bahwa pemberitaan itu, pilihan pemberitaan tadi terlalu sempit di Jawa Pos, ternyata nggak terlalu banyak terkait dengan ini. Oke, informasi pangan lalu disajikan seperti itu ya semua. Ini adalah tadi ya, ini yang disebut tabel-tabel frekuensi. Beritanya, lalu ada berapa pemberitaan mengenai biaya pendidikan, lalu berapa persen, selalu kayak gitu. Lalu di aspek kualitatifnya di mana dia memang tidak terlalu kualitatif kalau kita perhatikan, lebih kuantitatif. Tetapi dia ada katakan aspek kualitatifnya itu di sini. Hasil kajian ini terkait pemberitaan menemukan bahwa frame tentang kementerian lembaga itu dikatakan bahwa kementerian, nah ini nih, kesan umum isi berita itu ada pendapat yang positif, negatif, netral, negatif, dan lainnya. Nah ini lagi-lagi kalau ada lainnya itu kita sebenarnya penasaran. Ini yang dikatakan pengkategorian itu harusnya habis terbagi. Ini kan ada, kalau ada positif, netral, negatif, lainnya apa coba? Bingung, pada dasarnya gitulah. Harusnya semua terbagi habis. Kalau nggak positif, ya negatif. Kalau nggak positif dan negatif, harusnya masuk netral. Nah ini ada 9 lainnya. Harusnya masuk terbagi ke situ. Nah ini kesan umum terhadap isi berita. Lalu jenis kelamin narasumbernya laki-laki perempuan. Ini ya. Nah ini di sini ada suatu analisis yang lebih kualitatif. Tadi terkait pemberitaan kebijakan yang di itu surat saja, ini adalah kesannya positif. Tadi lebih besar, ini masih kuantitatif lah. Ini dia ada tadi ya, arahnya negatif terkait dengan pemberitaan subjek berita menemukan frame tentang kementerian lembaga yang dikatakan bekerja sudah maksimal, tapi belum berhasil karena kurang profesional. Jadi ini tema atau interpretasi terhadap semua tadi itu dinyatakan dalam ekspresi ini. Nah ini aspek kualitatifnya. Oke, kita punya waktu 10 menit lagi. Ada lagi, ini sebenarnya bukan analisis isi yang dimaksudkan untuk melihat opini. Tapi bisa juga menjadi pembanding saja. Bahwa kajian analisis isi media itu, kalau tidak ingin melihat opini, tapi kita bisa juga menilai apakah media ini objektif atau enggak, begitu ya. Karena di masa pandemi itu, ketika banyak hal tidak pasti, ketika pandemi kan pada dasarnya
orang dalam situasi krisis, ada sesuatu yang nggak pasti, apakah kapan pandemi ini berakhir, apa benar ini kalau sudah vaksin ini akan lebih sehat, apa benar kalau protokol dijalankan akan, nah itu orang dalam ketidakpastian. Sehingga media-media itu diharapkan cukup objektif sehingga bisa memberikan panduan warga atau masyarakat ketika mengambil sikap atau tindakan supaya antara pemerintah dan masyarakat kurang lebih sama lah. Dan tadi karena punya keyakinan apa yang disajikan media itu akan mempengaruhi khalayak. Jadi kalau medianya ngomongnya benar, memberikan opini yang benar, maka khalayaknya juga akan benar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini memang untuk mengimbangi kekhawatiran-kekhawatiran yang kita bisa ikuti bersama bahwa banyak hoax di masa pandemi itu. Nah, ini yang dianalisis adalah Tirto. Bagus juga, ini bukan media mainstream, artinya media-media yang lebih dekat barangkali. Apa ini juga ini ya, setidaknya bukan yang lama ya media-media ini. Nah, ini yang dia sajikan adalah sama, dia akan kuantitatif. Nah, ini tadi. Di dalam analisis isi itu juga perlu konsep, perlu teori, perlu kerangka pemikiran. Yang dicontohkan di sini adalah kerangka teorinya adalah karena judulnya adalah terkait dengan objektivitas media, maka kita harus tahu konsep objektif itu apa. Nah, ini objektivity itu adalah dalam suatu media itu adalah tercermin dari faktualitasnya berdasarkan faktual dan imparsial. Jadi itu ya. Objektif itu artinya bahwa berdasarkan truth, benar dan relevan dan informatif. Imparsial itu, objektif itu dicirikan imparsial itu berarti berimbang dan netral gitu. Nah, inilah yang dijadikan nanti di dalam melakukan coding. Fokus utamanya adalah itu karena judulnya adalah objektivitas. Tapi selain itu dia mengumpulkan data-data yang sifatnya lebih umum tadi yang khas analisis isi yaitu dengan menunjukkan tadi rupanya isu atau topik berita di Tirto itu terkait dengan vaksin COVID-19, update pertambahan COVID-19, penerapan new normal dan PSBB. Jadi ini bentuk penyajian lain lagi ya. Kalau tadi Anda melihat dalam bentuk matriks tabel, ini dalam bentuk diagram-diagram. Oke, kuantitas teks ada yang kuantitasnya kecil, sedang, besar, tentu ada definisinya. Kecil, sedang, besar itu apa? Nah, ini ya. Definisinya oke. Panjang teks berita didominasi kategori besar itu kalau 10 sampai 30 kalimat. Itu ya. Itu yang dikatakan sebagai besar. Sebentar. Ya, itu. 78% itu ya. Sebentar, ini cara mengartikannya gimana nih? Ada 23 berita, sementara panjangnya teks berita didominasi oleh kategori besar antara 10 sampai 30 kalimat. Oke, ya. Sedang itu ada 5 berita, tapi nggak tahu berapa kalimat, tapi intinya kalau yang dinamakan besar itu kalau 10 sampai 30 kalimat. Itu. Jadi pemberitaan itu dia kelompokkan seperti itu. Lalu tokoh publiknya itu juga dipandang penting karena ini lagi-lagi ketika tadi kita katakan bahwa opini publik itu ditentukan oleh isi pemberitaan. Dan isi pemberitaan itu bisa jadi yang diungkapkan adalah pemikiran tokoh-tokoh tertentu. Jadi pikiran tokoh-tokoh itu secara tidak langsung, secara halus atau secara tidak langsung itu mempengaruhi pikiran masyarakat juga. Karena siapa yang diberitakan di situ, siapa yang ngomong di situ dan diberitakan itu akan mempengaruhi pemikiran khalayak atau pembaca. Dalam hal ini adalah tokoh publiknya adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Tri Risma sama Joko Widodo. Nah, ini kita lihat tokoh
yang diberitakan sebagian besar adalah Joko Widodo yang dominan, lalu Bu Risma, Pak Ganjar, Bu Risma mungkin hampir sama, dan berikutnya Pak Anies. Nah, ini tokohnya. Lalu bagaimana cara pemberitaannya? Dia membedakan ada pemberitaan-pemberitaan yang lebih fakta sosiologis dan ada pemberitaan-pemberitaan yang lebih fakta psikologis. Yang dimaksud dengan fakta sosiologis adalah pemberitaan-pemberitaan yang menggambarkan situasi sosial. Sedangkan kalau fakta psikologis menggambarkan situasi psikologis dari narasumber, dari situasi yang ditampilkan. Jadi ini penggambaran beritanya, dan itu mempengaruhi tadi ya, cara menggambarkan berita yang lebih faktor sosiologis atau psikologis akan mempengaruhi. Lalu itu tadi adalah gambaran-gambaran terkait dengan analisis isi yang barangkali yang lebih lebih manifest, lebih kelihatan nyata gitu ya, lebih mudah dikategorikan. Lalu tadi dia kan juga punya misi atau tujuan dari tulisan ini adalah mengecek apakah Tirto ini adalah media massa yang objektif. Dia cek bagaimana dimensi faktualitasnya. Ternyata kalau faktualitas digambarkan dengan relevan, kelengkapan berita, dan kesesuaian judul, dikatakan pemberitaan di Tirto itu sebagian besar hampir mendekati 100% pada dasarnya sangat faktual, relevan, beritanya lengkap, judulnya sesuai. Nah, Anda perlu sekaligus ini belajar mengenai hoax. Hoax itu biasanya, Anda tahu sendiri lah, biasanya antara caption sama isi nggak relevan, ya kan, nggak sesuai. Lalu nggak relevan dengan pembicaraan yang saat ini. Beritanya juga nggak lengkap. Nggak lengkap itu nggak memenuhi unsur 5W1H gitu ya. Nah itu ada risiko kalau nggak lengkap gitu, nggak objektif gitu, ada risiko dia adalah hoax. Atau kalau tidak hoax ya ada maksud-maksud untuk memberikan disinformasi atau misinformasi. Jadi sengaja berita itu dimasukkan untuk menggiring pembaca ya, dibikin nggak lengkap dan lain sebagainya. Bagaimana dengan dimensi imparsialitas? Maka keberimbangan isi berita ternyata 87% itu dua sisi Tirto itu. Hanya 13% yang satu sisi. Sifat beritanya juga digambarkan positif. Hijau netral, sebagian besar netral, sebagian lagi ada yang positif dan negatif. Nah, tadi unsur netralitas kan penting. Lalu bagaimana penyajian opini dan bahasa sensasionalnya? Ternyata penyajian opininya jelas. Ini membingungkan, tapi sesungguhnya maksudnya tidak sensasional. Keterangan ya tidaknya itu keliru ini. Karena kalau diinterpretasi datanya, dia katakan, nah kesimpulannya apa dari data itu? Kesimpulannya adalah ini. Tirto dikatakan bahwa dia menyajikan fakta psikologis dan sosiologis cukup berimbang. Kelengkapan beritanya juga cukup tinggi, imparsialnya juga menggunakan tadi, dia cukup berimbang dan netral, lalu dia umumnya tadi ya, dia cukup berimbang, terus ada netralitas ya, netral, dia dalam pemberitaan tidak menyudutkan beberapa tokoh yang pro atau kontra terhadap apa yang diberitakan, jadi itu artinya objektif. Lalu penyajian secara kebahasaan juga tidak reaktif dan sensasional. Tadi kan datanya ya-nya itu 100%, padahal itu artinya ya berarti nggak sensasional. Dan juga tidak menyajikan berita yang bersifat penggiringan opini. Jadi berdasarkan temuan tersebut, peneliti ini sarannya ya, tapi sesungguhnya kesimpulan peneliti bahwa Tirto itu adalah media pemberitaan yang objektif. Nah ini contoh
bagaimana dia secara eksplisit menggunakan suatu konsep atau teori sehingga dia bisa membawanya ke aspek tadi ya, objektivitas. Tapi data-data yang umum barangkali ini bisa umum, ini kuantitas teks gitu-gitu kan umum saja nih. Sangat apa data-data pesan-pesan yang sangat manifest, yang sangat nyata gitu ya. Tokohnya juga gampang di ini, tapi apa yang ada di baliknya tadi, kesimpulan apakah objektif, mau tokohnya siapa pun, tapi bagaimana penyajiannya cukup objektif atau tidak, itu yang penting. Oke, sampai di sini ada yang punya pertanyaan?